Di balik pintu rumah yang tampak tenang, ada kisah yang tak pernah diceritakan dengan suara keras. Seorang istri memilih diam bukan karena tak terluka, melainkan karena masih berharap. Setiap pagi ia tersenyum, setiap malam ia menahan air mata. Kata-kata yang seharusnya menguatkan justru berubah menjadi beban di hati. Perlahan, kehangatan rumah itu memudar, digantikan oleh sunyi yang menyesakan. Namun, tak semua luka langsung berubah menjadi perlawanan. Ada rahasia, ada batas kesabaran, dan ada satu titik yang akan menentukan segalanya. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Pagi itu, rumah kecil di ujung gang kembali sunyi. Bukan sunyi karena tak berpenghuni, melainkan sunyi yang lahir dari hati yang terlalu sering disakiti. Di sudut ruang tamu, seorang perempuan duduk bersimpuh di atas sajadah yang belum ia lipat sejak subuh. Tangannya masih memegang tasbih, namun bibirnya keluh. Doa-doa yang biasanya mengalir, kini tertahan di dada. Ada sesak yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Namanya Aisyah. Perempuan itu telah menikah selama 8 tahun. 8 tahun pula, ia belajar menelan kecewa, menahan luka, dan berpura-pura baik-baik saja. Setiap hari ia bangun lebih awal dari matahari, memastikan rumah bersih, makanan siap, dan kebutuhan suaminya terpenuhi. Ia melakukannya bukan karena takut, tetapi karena ia percaya bahwa pernikahan adalah amanah. Ia yakin melayani dengan ikhlas akan mendatangkan keberkahan. Namun, keberkahan itu tak pernah ia rasakan sepenuhnya. Aisyah bukan perempuan yang tak tahu diri. Ia menyadari dirinya bukan yang paling cantik, bukan pula yang paling pandai berbicara. Tapi ia setia. Ia menjaga nama baik suaminya di depan siapapun. Ia tak pernah membuka aib rumah tangganya, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Ketika ibunya bertanya, "Kamu bahagia, Nak?" Aisyah selalu menjawab dengan senyum tipis dan anggukan kecil. Padahal senyum itu sering ia bayar dengan air mata di malam hari. Suaminya, Farhan, adalah lelaki yang dahulu ia kagumi. Dulu, Farhan lembut, penuh perhatian, dan pandai merangkai kata. Saat melamarnya, Farhan berjanji akan menjaga Aisyah lahir dan batin. Ia bersumpah di hadapan wali dan saksi, menyebut nama Allah sebagai penguat janji. Aisyah percaya sepenuhnya. Ia menyerahkan hidupnya kepada seorang lelaki yang ia kira akan menjadi tempat paling aman. Namun, waktu mengubah segalanya. Entah sejak kapan Farhan mulai gemar merendahkan. Awalnya hanya keluhan kecil, tentang masakan yang katanya kurang enak, tentang rumah yang dianggap berantakan, tentang Aisyah yang dinilainya terlalu pendiam. Aisyah mencoba memahami. Ia berpikir, mungkin suaminya lelah bekerja, mungkin ia hanya sedang stres. Tapi keluhan itu berubah menjadi hinaan. "Kamu itu memang dari dulu nggak pernah bisa jadi istri yang membanggakan." Kalimat itu pertama kali diucapkan Farhan saat makan malam. Nada suaranya datar, seolah itu hal biasa. Aisyah terdiam, sendoknya berhenti di udara. Ia ingin bertanya, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Ia memilih diam. Dalam hatinya ia mengulang-ulang istighfar, berharap amarah suaminya reda. Sejak hari itu, hinaan datang lebih sering. Farhan tak segan mengucapkannya di depan anak-anak. "Lihat ibumu, apa sih yang bisa dibanggakan?" katanya suatu sore. Aisyah menunduk, menahan perih yang menjalar hingga ke ulu hati. Ia lebih takut luka itu tertanam di hati anak-anaknya daripada di hatinya sendiri. Setiap kata Farhan seperti pisau yang diasah perlahan, tak langsung membunuh, tapi cukup untuk melukai berulang kali. Yang paling menyakitkan, Farhan selalu merasa benar. Baginya, Aisyah terlalu sensitif, terlalu baper, terlalu lemah. Ia tak pernah menyadari bahwa lisannya telah menjadi sumber penderitaan. Di malam hari, saat Farhan terlelap, Aisyah sering terjaga. Ia memandangi langit-langit kamar, bertanya pada dirinya sendiri, "Apa aku memang tidak berharga?" Pertanyaan itu terus berputar, mencuri ketenangannya.
Ia ingat nasihat ayahnya sebelum menikah. Jika suatu hari kamu merasa lelah, pulanglah pada Allah. Maka Aisyah pun semakin sering bersujud. Ia menangis tanpa suara, agar tak membangunkan suaminya. Ia mengadu hanya kepada Tuhan, karena ia tak ingin siapapun tahu betapa rapuh dirinya. Namun sekuat apapun seseorang, luka yang terus dibiarkan akan menemukan jalannya sendiri. Aisyah mulai kehilangan kepercayaan diri. Ia ragu bercermin, ragu berbicara, bahkan ragu bermimpi. Ia merasa keberadaannya hanya sebagai pelengkap, bukan pasangan, bukan teman, apalagi cinta. Rumah yang seharusnya menjadi tempat bernaung, berubah menjadi ruang yang membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Dan di sanalah cerita ini bermula. Di rumah sederhana itu, seorang istri sedang berada di titik terendah hidupnya. Ia belum tahu bahwa badai yang lebih besar akan datang. Ia belum tahu bahwa diamnya akan diuji. Dan ia belum tahu apakah doanya akan terjawab dengan perubahan atau dengan perpisahan batin yang lebih menyakitkan. Hari-hari Aisyah berlalu seperti bayangan yang kehilangan cahaya. Ia tetap menjalankan rutinitasnya, bangun pagi, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, mengantar anak ke sekolah, namun hatinya terasa kosong. Ada beban yang menekan dadanya setiap kali mendengar langkah kaki Farhan mendekat. Ia tak lagi menunggu sapaan, sebab yang datang seringkali bukan kata, melainkan penilaian. Farhan semakin sering melontarkan kalimat yang tak pernah Aisyah bayangkan akan keluar dari mulut suaminya sendiri. "Kamu tahu kenapa aku malas pulang cepat?" ujar Farhan suatu malam sambil meletakkan ponselnya dengan kasar. Aisyah menoleh perlahan, matanya penuh kehati-hatian. "Kenapa, Mas?" "Karena rumah ini nggak pernah bikin aku tenang. Istrinya aja bikin capek." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa rasa bersalah. Aisyah menelan ludah, ia ingin bertanya, ingin tahu di mana letak kesalahannya. Tapi pengalaman mengajarkannya satu hal, setiap pembelaan hanya akan berujung hinaan yang lebih tajam. Maka ia memilih diam, lagi-lagi diam. Namun kali ini diamnya terasa seperti pengkhianatan pada dirinya sendiri. Farhan mulai membandingkan Aisyah dengan perempuan lain, dengan rekan kerjanya, dengan istri temannya, bahkan dengan perempuan di layar ponsel. "Coba kamu kayak dia, pintar, menarik, tahu cara bikin suami bangga." Setiap perbandingan itu seperti cambuk. Aisyah merasa seolah dirinya tak pernah cukup, tak pernah layak. Padahal ia telah memberikan seluruh hidupnya. Ia telah mengorbankan mimpi, karir, bahkan waktu untuk dirinya sendiri demi keluarga. Namun semua itu seakan tak berarti. Hinaan Farhan bukan lagi sekedar kata, ia berubah menjadi sikap. Farhan jarang menatap Aisyah saat berbicara. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, tertawa sendiri, lalu mendesak kesal saat Aisyah bertanya, "Kamu itu ribet, jangan banyak nanya." Di depan anak-anak, Farhan kerap merendahkan Aisyah tanpa rasa sungkan. "Belajar yang rajin ya, jangan kayak ibumu." Kalimat itu menghantam Aisyah lebih keras daripada semua hinaan sebelumnya. Ia melihat mata anak-anaknya, bingung, ragu, dan perlahan menilai ibunya dengan cara yang sama. Disitulah hatinya benar-benar retak. Malam itu setelah anak-anak tertidur, Aisyah masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Ia menutup mulutnya dengan handuk agar isaknya tak terdengar. Air matanya jatuh bercampur dengan air wudhu yang tak sempat ia sempurnakan. Ia bersandar di dinding dingin, tubuhnya gemetar. "Ya Allah, aku salah apa?" bisiknya lirih. Ia merasa tak lagi mengenali dirinya sendiri. Perempuan yang dulu yakin dengan langkahnya, kini ragu bahkan untuk berbicara. Ia mulai percaya pada hinaan Farhan. Ia mulai melihat dirinya sebagaimana Farhan melihatnya. Tak berguna, tak menarik, dan tak pantas dicintai. Setiap malam, Aisyah berdoa dengan satu harapan sederhana, agar Farhan berubah. Ia tak meminta kemewahan, tak meminta pujian. Ia hanya ingin dihargai sebagai manusia, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anaknya. Namun doa itu seolah tak pernah sampai. Farhan justru semakin kasar dalam kata. Suatu hari saat Aisyah menyampaikan keinginannya untuk membantu ekonomi keluarga dengan usaha kecil, Farhan tertawa sinis. "Kamu, jangan mimpi, ngurus rumah aja berantakan, mau ngurus usaha." Tertawa itu menancap dalam ingatan Aisyah. Sejak hari itu ia berhenti bermimpi, ia berhenti berharap, ia hidup sekadar bertahan. Tetangga sering melihat Aisyah sebagai istri yang tenang dan patuh. Tak ada yang tahu bahwa setiap senyum yang ia berikan adalah hasil dari pertarungan batin yang panjang. Ia menutup luka dengan kesopanan, ia menyembunyikan kehancuran dengan kesabaran. Namun, kesabaran pun memiliki batas. Suatu sore, Farhan pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya kusut, suaranya tinggi.
Kamu tahu nggak sih, aku malu punya istri kayak kamu. Kalimat itu diucapkan tanpa jeda, tanpa alasan. Aisyah berdiri membelakanginya, tangannya gemetar memegang piring. Ia menarik nafas panjang, mencoba tetap tenang. Mas, aku berusaha. Farhan mendengus. Usahamu itu nggak kelihatan. Saat itulah, untuk pertama kalinya Aisyah merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sakit, tetapi lelah yang teramat dalam. Lelah menjadi kuat sendirian. Lelah terus membenarkan sikap orang lain sambil menyalahkan diri sendiri. Malam itu Aisyah kembali ke sajadahnya. Namun doanya berbeda. Ia tak lagi memohon agar Farhan berubah. Ia memohon agar Allah menunjukkan jalan. Apapun itu, seberat apapun. Di dalam diamnya ada gejolak. Ada pertanyaan besar yang mulai tumbuh. Sampai kapan aku harus terluka untuk mempertahankan sesuatu yang bahkan tak menghargai keberadaanku? Dan di sanalah konflik mencapai puncaknya. Aisyah belum melawan, ia belum pergi, tapi hatinya mulai berdiri. Ia mulai sadar bahwa luka yang terus dibiarkan bukan lagi ujian, melainkan peringatan. Pagi itu datang tanpa suara. Matahari perlahan menyelinap melalui celah jendela, memantulkan cahaya lembut ke lantai rumah yang selama ini dipenuhi keheningan. Aisyah berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menatap bayangannya sendiri dengan lebih lama. Wajah itu terlihat lelah. Ada lingkar hitam di bawah mata, ada gurat kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Namun di balik semua itu, Aisyah melihat sesuatu yang selama ini hilang. Dirinya sendiri. Bukan istri Farhan. Bukan ibu dari anak-anaknya, tapi seorang perempuan utuh yang memiliki nilai, perasaan, dan martabat. Ia mengingat setiap hinaan, setiap kata yang menjatuhkan, bukan untuk membenci, melainkan untuk memahami betapa lama ia telah mengabaikan luka batinnya sendiri. Ia sadar, diam yang terlalu lama bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan penyangkalan terhadap harga diri. Aisyah menarik nafas panjang. Hatinya masih sakit, tetapi pikirannya mulai jernih. Hari itu, ia tak menyiapkan sarapan seperti biasa. Bukan karena malas, bukan pula karena marah. Ia memilih duduk di ruang tamu, menunggu Farhan bangun. Ketika Farhan keluar dari kamar dengan wajah setengah mengantuk, ia terkejut melihat Aisyah duduk tegak, menatapnya dengan tenang. "Kok belum masak?" tanya Farhan singkat. Aisyah berdiri. Suaranya lembut, tapi penuh keyakinan. "Aku mau bicara, Mas." Farhan menghela nafas kesal. "Nanti aja, aku buru-buru." "Tidak," jawab Aisyah pelan namun tegas. "Kali ini, aku tidak mau nanti." Kata itu membuat Farhan berhenti. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan nada marah, bukan pula tangisan. Ada keteguhan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aisyah berbicara perlahan, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia menceritakan perasaannya, tentang hinaan yang melukai, tentang rasa tak dihargai, tentang kelelahan batin yang selama ini ia pendam. Ia tidak menyalahkan, tidak berteriak. Ia hanya jujur. "Mas mungkin tidak pernah bermaksud menghancurkanku," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Tetapi kata-katamu telah membuatku merasa tidak layak hidup sebagai diriku sendiri." Farhan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak memotong, tak membantah. Kata-kata Aisyah seperti cermin yang dipaksa menghadap ke arahnya. "Aku istrimu. Aku berhak dihormati. Jika aku tak sempurna, aku ingin dibimbing, bukan dihina." Keheningan memenuhi ruangan. Detik demi detik terasa panjang. Farhan duduk perlahan. Wajahnya pucat, jahangnya mengeras. Ada konflik dalam dirinya. Antara ego yang selama ini ia bangun, dan kebenaran yang kini berdiri di depannya. "Aku tidak sadar," ucap Farhan akhirnya. Suaranya rendah, hampir tak terdengar. Tidak ada kata-kata yang biasa jika itu menyakiti. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Tidak seketika, tidak sempurna. Tapi kesadaran telah lahir. Farhan mulai menjaga lisannya. Meski kadang masih tergelincir. Ia mulai melihat Aisyah bukan sebagai pelampiasan lelah,
melainkan sebagai manusia yang telah lama ia abaikan. Namun Aisyah juga berubah. Ia tak lagi menelan hinaan dalam diam. Ia berbicara saat terluka. Ia menjaga batas. Ia kembali bermimpi, perlahan dengan langkah kecil. Ia memahami satu hal penting. Mencintai orang lain tak boleh menghilangkan cinta pada diri sendiri. Anak-anak pun merasakan perbedaan. Rumah yang dulu dipenuhi ketegangan, kini mulai bernafas. Tidak selalu bahagia, tapi lebih jujur, lebih manusiawi. Suatu malam, Aisyah kembali bersujud di atas sajadahnya. Kali ini tanpa air mata. Ia berdoa bukan lagi dengan rasa putus asa, melainkan dengan rasa syukur dan keteguhan. "Ya Allah," bisiknya, "terima kasih karena Engkau mengajarkanku bahwa kesabaran bukan berarti membiarkan diriku hancur." Cerita ini bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang tanggung jawab. Tentang bagaimana kata-kata seorang suami bisa menjadi rumah yang menenangkan atau menjadi badai yang menghancurkan. Bagi setiap laki-laki, ingatlah, istrimu adalah amanah. Lisanmu adalah doa. Apa yang kau ucapkan akan tumbuh di hatinya, menjadi kekuatan atau menjadi luka yang tak pernah sembuh. Dan bagi setiap perempuan, ingatlah pula, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh hinaan siapapun. Engkau berharga, bukan karena dipuji, tetapi karena Allah menciptakanmu dengan kehormatan. Aisyah kini tahu satu hal yang tak akan ia lupakan. Ia pantas dihormati, ia pantas dicintai, dan ia pantas hidup tanpa dihina.